Ceritane wayang Jawi ing Rahwana Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di masa pandemi ini aku harap kalian semua menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya, kenalin dulu, namaku Maria Winda Puji Astuti. Dengan rekanku Sari Oktavia, kali ini kami akan bahas tentang perbedaan Ramayana Indonesia dengan Ramayana India. Sebelumnya aku mau nanya nih, pasti kalian semua yang lagi nonton video ini udah tahu lah ya cerita Ramayana yang kayak gimana. Mall? Oh, kita bukan mau bahas mall. Oke, daripada tambah ngawur, yuk kita saksikan penjelasan singkat mengenai Ramayana berikut ini. Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini yaitu tentang cerita rakyat Ramayana. Jadi, secara singkat, Ramayana merupakan cerita perjuangan Rama yang menyelamatkan Dewi Sinta dari penculikan yang dilakukan oleh Rahwana. Salah satu tokoh yang terkenal yang turut membantu yaitu adalah Hanuman. Sebelum kita mengenal perbedaan antara Ramayana versi Indonesia dan versi India, sebelumnya kita mengenal versi Indonesia terlebih dahulu. Ada pembahasan kita pada kali ini yang pertama yaitu unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik, dan yang ketiga pola pengembangan cerita, dan yang keempat yaitu perbedaan antara Ramayana versi Indonesia dan versi India. Baiklah, kita masuk ke pembahasan mengenai unsur intrinsik yang terdapat dalam kisah Ramayana Indonesia. Adapun unsur-unsur intrinsik yang akan dibahas yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan yang terakhir amanat. Tema yang terdapat dalam kisah Ramayana Indonesia ini adalah tentang pengorbanan dan kesetiaan cinta antara Ramayana dan Sinta. Kemudian alur yang digunakan adalah alur maju. Untuk tokoh dan penokohan ada beberapa tokoh, yaitu yang pertama, Ramayana memiliki watak dengan keberanian yang tinggi, tidak takut mengambil resiko, dan orangnya setia. Dewi Sinta adalah orang yang setia, baik hati, dan memiliki tutur kata yang sopan dan halus. Rahwana adalah tokoh yang serakah, egois, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Lesmana adalah orang yang setia dan memiliki hati yang baik. Hanuman diceritakan sebagai orang yang memiliki keberanian dan bersedia berkorban untuk menepati kata-katanya. Jatayu atau burung Garuda memiliki watak dengan penuh kejujuran dan keberanian. Kumbakarna adalah tokoh raksasa yang diceritakan sebagai tokoh yang bijaksana. Sugriwa adalah orang yang tahu balas budi. Kemudian sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Ada beberapa latar yang ditemukan dalam kisah ini. Yang pertama latar tempat, yaitu hutan Dandaka, kerajaan Alengkadiraja, dan taman Argasoka. Kemudian yang kedua latar suasana. Beberapa suasana yang ditemukan yaitu cemas, sedih, ragu, haru, dan bahagia. Kemudian latar waktu yang tidak terlalu disebutkan tapi dipastikan ada latar siang dan sore hari.
Kemudian apa amanat yang dapat kita petik dari cerita ini? Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kepada kita apa arti kesetiaan, bahwa kesetiaan itu bukan hanya kata-kata tapi perbuatan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas unsur ekstrinsi yang terdapat dalam cerita Ramayana. Yang pertama yaitu nilai sosial. Nilai sosial terbagi lagi menjadi kesetiaan, hormat kepada orang tua, pantang menyerah, dan rela berkorban. Dan yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral ini kesalahan hanya akan membawa kita kepada malapetaka. Sebesar apapun keinginan kita menghalalkan segala cara, tetaplah cara yang salah. Kita masuk ke pembahasan mengenai pola pengembangan cerita. Cerita Ramayana Indonesia ini diawali dengan menceritakan asal-usul Ramayana, kemudian kedatangan Resi Wiswamitra dan perjalanan keduanya menuju hutan untuk menjaga pertapaan. Kemudian menceritakan tentang perjumpaan Rama dan Sinta dalam sayembara. Kemudian menceritakan tentang Ramayana melakukan pengasingan ke hutan dan disinilah Sinta diculik oleh Rahwana. Dengan bantuan Hanuman, Hanuman datang ke kerajaan Alengka untuk menyampaikan kepada Sinta bahwa ia akan menyelamatkannya. Karena keonaran yang dilakukan, Hanuman harus dijatuhi hukuman untuk dibakar, namun akhirnya Hanumanlah yang membakar kerajaan Alengka. Kemudian Ramayana melakukan penyerangan ke kerajaan Alengka dan membuat Rahwana dan pasukannya gugur. Untuk memastikan kesucian dirinya, Sinta melakukan bakar diri dan akhirnya mereka berdua bersatu kembali. Terakhir, kita masuk ke pembahasan mengenai perbedaan Ramayana Indonesia dan Ramayana India yang terbagi menjadi dua, yaitu alasan diculiknya Dewi Sinta dan akhir dari kisah Ramayana. Jadi alasan Dewi Sinta diculik terbagi menjadi dua versi. Yang pertama yaitu versi Indonesia yang menyatakan bahwasanya Rahwana ini jatuh cinta kepada Dewi Sinta. Sedangkan versi India yang menyatakan Rahwana ini ingin membalas dendam kepada Rama. Sedangkan di akhir kisah tersendiri menurut versi Indonesia yaitu Rama dan Sinta ini bersahabat. Sedangkan kalau menurut India, Dewi Sinta diusir karena diragukan kesuciannya. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Terima kasih untuk kalian semua yang udah ngikuti video ini dari awal hingga akhir. Terus asah keingintahuan kalian tentang budaya Indonesia, karena masih banyak hal yang masih belum kita ketahui tentang budaya Indonesia sendiri. Jangan lupa untuk like dan share video pengetahuan ini dan subscribe-nya.